ya pinter, ya bener, ya bener, ya kober, ya ngayomi, ya ngayemi, ya ngayani. Apalagi lah, coba ngomong, kalau semua Prabowo, oke. Kalau saya boleh nampung aspirasi rakyat, ya garwonya Pak Prabowo itu ya Bu Titik. Ini aspirasi rakyat loh Mas. Aspirasi rakyat ya. Bukan saya loh ya, Ya. aspirasi rakyat loh. Wangsul gitu ya. Dumateng Bu Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Pos TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Teman-teman, ini kita semua dapat kesempatan istimewa bisa berjumpa dengan Bapak Bibit Waluyo. Selamat siang Pak Bibit Waluyo. Selamat siang Mas Bejan. Teman-teman, matur nuwun rawuhnya. Nggih, matur nuwun. Kami jauh-jauh dari Semarang ke Magelang ini, rawi ke tempatnya beliau Pak Bibit Waluyo. Pak Bibit Waluyo ini adalah satu mantan gubernur Jawa Tengah sebelum Ganjar Pranowo ya Pak Bibit ya, tahun 2013 purna. Sebelumnya beliau adalah Pangdam 4 Diponegoro ya. Sebelumnya beliau juga pernah Pangdam Jaya ya Pak ya. Kemudian pernah Pangkostrat, Letnan Jenderal Pak ya. Amin. Pernah wirawan. Jadi pengalaman kepemimpinannya sudah luar biasa. Kemudian teman-teman, lama kira-kira 10 tahun setelah purna gubernur, beliau seperti tidak tampak di publik, tapi belakangan ini mulai tampil lagi di publik karena beliau ini diamanai menjadi Dewan Pembina Relawan Prabowo di Jawa Tengah, Pak Bibit ya. Betul ya Pak ya? Nggih. Oke, Pak Bibit langsung saja. Kita ini penasaran semua dengan Pak Bibit, lama nggak ketemu. Kami ingin bertanya, lama nggak ketemu, sekarang Pak Bibit tampil sebagai Pembina Relawan Prabowo. Kenapa itu Pak? Wah, pertanyaannya terlampau berat ini Mas. Saya kan sudah lama pensiun, kalau ditanya mengapa saya juga nggak ngerti. Saya ini kan bodoh gini ya, diminta ya saya terima kasih, ini karena kehormatan saya coba untuk saya laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan segala kemampuan dan pengalaman yang selama ini saya alami. Mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Tengah, dalam melaksanakan pesta demokrasi yang akan datang ini. Mestinya harus menggunakan pikiran yang bersih, hati yang bersih, akan mendapatkan pemimpin Indonesia yang terbaik. Oke, selanjutnya Pak, pertanyaan belum selesai Pak. Kenapa mendukung Pak Prabowo? Kenapa rakyat ini harus mendukung Pak Prabowo misalnya, seperti Pak Bibit dan para relawan ini? Ini kok menjurus ya. Harus dong Pak. Kan kalau yang ditanya saya tadi setelah disampaikan Mas Bejan perjalanan hidup saya ini dari muda sudah menjadi patriot bangsa. Saya lulusan Akademi Militer tahun 72. Setelah lulus menapaki karir sampai tahun 2004 saya pensiun. Dari berangkat Letnan 2 saya dipensiunkan menjadi Letnan Jenderal, yang terakhir menjadi Panglima Kostrat. Sama dengan Prabowo. Prabowo itu adik kelas saya. Beliau lulus tahun 74. Tapi lebih hebat Dek Prabowo daripada saya. Beliau orangnya luar biasa. Tangguh, ulet, pinter, waduh luar biasa lah. Kalau saya biasa-biasa saja. Jadi pantas kalau Pak Prabowo itu menjadi calon Presiden Republik Indonesia kelak tahun 2024. Luar biasa beliau itu. Orangnya sungguh luar biasa. Ya pinter, ya bener, ya kober. Ya ngayomi, ya ngayemi, ya ngayani. Kepada siapa saja. Elok bener kalau beliau itu. Jadi kalau saudaraku Bejan tanya sama saya, mengapa kok mendukung Pak Prabowo? Itulah Pak Prabowo. Pengalamannya dari Letnan 2 sampai Letnan Jenderal luar biasa. Kepemimpinannya luar biasa. Luar biasa apanya? Baiknya. Luar biasa baiknya. Handal, tahan uji beliau itu. Pinternya railo-ilo, pinternya luar biasa. Bahasa asing itu 8 beliau kuasai. Luar biasa. 8 bahasa asing.
Jadi beliau dengan mudah saja jual Indonesia ke forum dunia dengan bahasa apa saja. Bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan lain sebagainya. Sehingga jelas komunikasinya dengan negara-negara luar itu, Indonesia punya apa, negara lain punya apa, bisa di-sharing dengan jelas. Sehingga keputusan kerjasama menjadi jelas. Sehingga derajat Indonesia itu menjadi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Aku yakin bila presidennya Pak Prabowo, Indonesia kuat, Indonesia sejahtera, Indonesia maju. Saya yakin karena beliau kalau makan itu 4 sehat, 5 sempurna. Jangan ragu saudaraku, saya tahu persis Pak Prabowo seperti apa. Luar biasa, benar orangnya, waduh. Mungkin hebat. juga karena Pak Bibit sesama purnawirawan TNI. Ya bisa jadi seperti itu, tetapi fakta yang saya lihat dan selama ini saya berdampingan dekat beliau baik masih dinas maupun sudah purnawirawan, beliau itu orang yang perhatiannya luar biasa kepada siapa saja, kepada sesama kawan, apalagi senior, apalagi kepada adiknya, kepada generasi milenial. Berapa ribu generasi milenial yang sudah disekolahkan baik dalam negeri sekolah favorit atau sekolah di luar negeri yang favorit juga. Jadi rasa tanggung jawab untuk memajukan bangsa Pak Prabowo top. Itu uangnya sendiri, itu duitnya sendiri. Luar biasa, kurang opo yang kayak begitu. Gitu loh, ribuan loh belum membuat sekolah maju di Jakarta. Belum lagi sekolah-sekolah andalan ada di Makassar, ada di Medan, ada di NTB, ada di NTT, ada di mana-mana. Di Bandung. Duitnya sendiri untuk bangsa dan negara ini Mas Bejan. Itu kan dari sikap dan perilaku beliau seperti itu kan sudah plus kuadrat, plus luar biasa. Kita mau mencari minusnya susah. Durung dadi we kaya ngono, apalagi kalau sudah jadi. Artinya apa? Dana yang pemerintah yang besar itu bisa nanti untuk A, B, C, membangun macam-macam. Tapi titik berat beliau itu sudah membuat visi dan misinya sangat jelas. Baik di sektor pertanian, perikanan, pendidikan, pariwisata, aduh luar biasa. Beliau sudah canangkan itu dalam bukunya yang namanya Paradok Indonesia. Itulah visi dan misi Pak Prabowo. Itulah cita-cita kelak kalau aku jadi presiden. Beliau begitu. Jadi nek wis calon presiden kita mantap seperti itu, terus mau apa kita kecuali mendukung dan mendukung. Oke. Kalau di TNI Pak itu ada Sabta Marga ya. Oke, Bapak TNI, Purnawirawan, Pak Prabowo TNI. Kemudian yang lain-lain juga misalnya. Kalau misalnya dalam konteks mendukung Pak Prabowo sama alumni TNI, Sabta Marga itu berlaku nggak? Harusnya. Kalau menurut saya loh ya, kalau yang lain tapi pelajaran senior mengatakan wajib. Karena purnawirawan maupun yang masih aktif. Kalau purnawirawan itu ada 3 yang harus dipegang. Pertama, setia kepada negara. Sisa-sisa umur kita itu masih berbicara masalah negara. Bila negara membutuhkan kita walaupun tua, siap untuk melakukan pembantuan apa yang bisa dikerjakan. Jadi setia kepada negara. Bila negara membutuhkan dalam keadaan bahaya, purnawirawan seluruh Indonesia, darat, laut, udara, polisi, semua akan melakukan gerakan yang sama untuk menyelamatkan negara. Setia kepada negara. Kedua, setia kepada korpsnya purnawirawan. Yang ketiga, setia kepada kawan. Itu ajaran yang tidak boleh dilupakan. Jadi senior-senior kita itu mengajarkan seperti itu. Nah sekarang Pak Prabowo menyalonkan presiden. Jadi siapapun menurut saya ini khususnya kalau purnawirawan, ya pasti mendukung Pak Prabowo. Kalau ada yang tidak mendukung, saya tidak mengerti. Dulu pakai Sabta Marga yang mana, Sumpah Prajurit yang mana, aku nggak ngerti. Kalau konsisten dengan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit sampai masuk yang kubur, Prabowo harus didukung untuk bangsa dan negara. Kecuali Prabowo salah, kecuali Prabowo tidak baik, itu lain lagi.
Prabowo itu tadi saya bilang plus. Kalau makanan 4 sehat, 5 sempurna. Oke Pak, kemudian soal pemimpin kita ke depan ini Pak. Sebetulnya sebaiknya menurut Bapak sebagai purnawirawan, Letnan Jenderal, pernah menjadi pemimpin teruji di beberapa tempat gitu Pak. Untuk bangsa kita ke depan ini Pak, untuk memilih pemimpin ini syaratnya harus seperti apa menurut Pak? Oh banyak sekali. Tapi ada beberapa yang barangkali bisa saya sampaikan. Pertama, pemimpin itu berani mengambil keputusan, walaupun keputusan pahit. Setelah itu berani menentukan kebijakan apa yang harus diambil. Itu pemimpin, walaupun itu merugi, tapi kita harus ambil. Itu pemimpin. Pemimpin itu harus tangguh itu ulet, tahan uji, siap menghadapi tantangan apapun. Itu pemimpin. Pemimpin itu harus banyak pengalaman agar matang di dalam mengambil keputusan. Kalau pemimpin tidak berpengalaman, tidak punya pengalaman, bahaya, dihapusi sing rewangi, dihapusi oleh siapa saja karena tidak pinter. Nek pinter nggak iso ngapusi. Gitu. Pemimpin itu kudu cerdas, memiliki intuisi yang tinggi, intuisi yang tinggi dan insting yang tinggi. Itu pemimpin itu harus seperti itu. Nek menurut saya, kalau tidak memiliki seperti itu berat. Dan biasanya seseorang pemimpin yang punya syarat-syarat pakem itu di TNI Pak ya. Kalau di TNI ya karena TNI itu melek moto, melek masalah pengabdian. Melek mata itu udah melek pengabdian kepada bangsa, kepada negara, kepada rakyat, selalu mulai dari taruna, letnan 2, letnan 1, kapten sampai tertingginya apa? Pegangannya Sabta Marga, Sumpah Prajurit. Itu harus dipegang sampai ke liang kubur. Itu perintahnya itu seperti itu. Senior-senior kita dari waktu ke waktu. Jadi TNI ini memegang prinsip patah tumbuh hilang berganti. Hari ini siapa, besok siapa, lusa siapa, tetap Sabta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai pedoman perjuangan untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Oke. Tetapi memang sampai hari ini kesini nih Pak ya, siapa saja boleh menjadi calon pemimpin. Kadang-kadang tidak tergembleng dengan baik seperti TNI bisa jadi pemimpin. Ya jelas. Itu fakta. Ya monggo nanti rakyat setelah saya menyampaikan begini, nek cocok sama saya terima kasih. Kalau tidak cocok itu hak panjenengan semua. Sesama warga saya hanya ingin menunjukkan iki lho sing bener, bukan berarti itu terus piye-piye ya tidak. Menurut saya iki lho sing bener. Karena bukan berarti salah, bukan begitu loh. Kok dipelintir-pelintir, senengannya melintir-melintir. Kita itu kalau nggak melintir nggak senang, nggak puas, nggak seru. Nah, di sanalah letaknya. Tapi kalau menurut saya ya Pak Prabowo yang terbaik. Karena pengalaman, kemampuan, kegigihan, ketangguhan, keberanian, luar biasa. 4 sehat, 5 sempurna. Jadi kepentingan diplomasi keluar sudah tidak diragukan. Diplomasi itu sudah tiap hari gaweane Pak Prabowo. Waktu sudah tidak jadi presiden, beliau itu menjadi pengusaha yang sukses di sana, Yordania. Kembali ke Indonesia, membangun Indonesia, baik generasi muda milenial, sarana pendidikan atau sarana pertanian dan lain sebagainya. Beliau ikut memajukan bangsa ini. Artinya, itu belum jadi apa-apa loh, belum jadi presiden loh. Mana jadi presiden top Markoto. Jadi ke depan Indonesia memang butuh pemimpin yang punya kemampuan diplomasi luar biasa seperti itu ya. Karena Indonesia tidak mungkin akan menutup diri. Ya. Tidak mungkin. Globalisasi itu saling ketergantungan saudaraku semua. Katanya dunia itu akan menghadapi kemiskinan global. Artinya kalau yang miskin itu Rusia atau Amerika atau China, awake dhewe ya ketularan berat. Misalkan memerlukan apa? Gandum, misalkan memerlukan beras, misalkan memerlukan apa? Pupuk. Kita pupuk dan lain sebagainya. Sana ngirim beras, kita ngirim apa? Gitu loh Mas. Sana ngirim gandum, kita apa? Gantian, saling Sana perlu energi, kita punya energi, kita energi.
Itulah globalisasi yang saat ini dan ke depan menurut pengkajian wong pinter-pinter itu bahwa dunia akan mengalami krisis pangan karena El Nino yang musim kemarau berkepanjangan. Kalau sampai nanti Indonesia ini lambat dan lambat, maka petani kita juga akan mengalami kesusahan karena kering di mana-mana, air tidak ada. Itu namanya globalisasi. Oke, Pak Bibit, untuk pendidikan masyarakat, karena suatu saat harus memilih dan menentukan calon pemimpinnya. Pada saat memilih itu nanti masyarakatnya seharusnya bagaimana supaya mendapatkan pemimpin yang benar-benar benar dan pintar dan benar. Ya, seperti yang saya omongkan ini tadi, barangkali salah satu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kalau gaya saya seperti ini, saya masih muda ya gini, setengah tua ya gini, tua ya gini. Inilah Bibit Waluyo. Ya begini ini. Mungkin saya saking semangat kadang dong, itulah gaya saya seperti itu. Itu penekanan sesuatu yang sangat penting, maka itu harus penjelasannya tegas, jelas, lugas, ya. Supaya genah gitu loh. Jangan sampai abu-abu. Kalau abu-abu nanti tafsirnya jadi beda-beda. Antara gitu omongan dan tindakan bisa beda iya. juga. Siapa tidak kenal kalau Prabowo tidak tegas, tegas. Siapa kalau Pak Prabowo tidak tangguh, tangguh. Siapa Pak Prabowo tidak berpengalaman, sangat berpengalaman. Siapa bilang Pak Prabowo tidak pinter, pinter. Diplomasi luar biasa. Apalagi lah, coba ngomong. Kalau semua Prabowo, oke. Satu aja sih Pak, mungkin yang menjadi bahan sedikit rasan-rasan itu sampai sekarang belum punya gandengan lagi itu ya. Kalau nanti jadi presiden ibu negaranya siapa itu? Nah, kalau itu saya mohon maaf tidak bisa menjawab yang begitu tegas karena itu sangat pribadi beliau. Kalau saya boleh nampung aspirasi rakyat, ya garwonya Pak Prabowo itu ya Bu Titik. Ini aspirasi rakyat loh Mas. Aspirasi rakyat ya. Bukan saya loh ya. Ya. Aspirasi rakyat loh. Wangsul gitu ya. Dumateng Bu Titik. Itu Bu negarawan yang luar biasa. Pribadinya mantap. Itu saya hanya anukan rakyat loh, bukan saya loh. Enggak disangka wah Pak Bibit ini ngono orang ngono. Iki rakyat yang saya pantau dan saya dengar yang minta kepada saya disampaikan kepada Pak Prabowo begitu. Semua keputusannya ada beliau. Beliau orang bijak, nanti sudah mempunyai ancar-ancar sendiri. Mohon maaf loh Pak Prabowo. Oke, Pak Bibit, tapi fakta di lapangan Pak, masyarakat kita ini dalam berdemokrasi memilih pemimpin itu masih dipengaruhi, sangat dipengaruhi oleh pemberian Pak. Itu gimana menurut Pak Bibit? Gimana begitu itu bisa mendapatkan pemimpin yang benar ke depan Pak? Ya, kalau menurut saya yang gitu-gitu itu disudahi mawon, enggak usah lah. Siapa saja jangan memberi, tetapi carilah pemimpin yang benar-benar yang saya katakan tadi itulah untuk kepentingan bangsa. Jadi pemimpin tidak usah disogok dengan dok, tidak usah disogok dengan telur, tidak suka dikosok dengan duit, tidak usah sogok-sogokan dengan macam-macam itu. Tunjukkan diri, aku ini loh. Gantian, mana dadamu? Tunjukkan sama rakyat, ini loh dadaku. Mana dadamu? Ini dadaku. Ini dadaku, mana dadamu? Itu yang harus dikupas tuntas. Bukan kok ndok, bukan kok telur, bukan kok duit. Supermi. Nanti kecewa loh, mohon maaf. Saudaraku, masyarakatku, saya ingatkan, jangan itu yang menjadi tolok ukur. Yang tolok ukur itu ya mana dadamu, ini dadaku. Karena nasib bangsa jangan dipertaruhkan ya. Nasib bangsa jangan dipertaruhkan, karena kalau bangsa sampai keliru nanti, yang rugi kita semua. Anak cucu kita semua. Aku wis tua-tua, aku wis berjuang 45 tahun, jadi aku juga ikut sengsara. Karena salah memilih pemimpin. Belum putu saya, belum buyut saya, belum putra jenengan, anak masih cari kerjaan susah dan lain sebagainya. Jadi demokrasi tahun 2023-2024 ini sangat menentukan maju mundurnya Republik yang kita cintai, Indonesia. Oke, Pak Bibit, kembali ke Purnawirawan ya. Di Jawa Tengah banyak Pak Purnawirawan, sampai berapa ribu, puluh ribu Pak? Wah, saya karena bukan ketua tapi saya hanya pembina, ada di sana sekitarnya ya 40-50 ya kurang lebih segitulah Pak Mas ya. Ya. Banyak. Kira-kira Jawa Tengah nanti solid Pak mendukung temannya, tadi kan ada Sabta Marga, kalau temannya maju harus didukung.
Menurut saya loh ya, kalau menurut saya untuk Jawa Tengah sangat solid. Sangat solid ya. Sangat solid. Saya pembina PPAD, saya pembina Pepabri, saya pembina Warakawuri, saya pembina Putra Putri Purnawirawan, waduh banyak sekali saya. Setiap saya ketemu, siap saya bersilaturahmi, kumpul-kumpul, itu saya tekankan agar ayo saudaraku, keluarga besar TNI, dukung Pak Prabowo. Mudah-mudahan Pak Prabowo nanti berhasil bermanfaat memajukan bangsa kita. Harus berubah ya. Harus berubah lebih baik. Itu juga dimulai dari pemimpinnya ya Pak ya. Iya, harus pemimpinnya. Pemimpin itu kunci. Pemimpin itu segala-galanya. Menentukan arah kemana kapal itu mau berlabuh. Itu pemimpinnya itu. Menggok kiri kiri, menggok kanan kanan, lurus lurus itu pemimpinnya gitu. Mengapa ke kiri? Dia sudah punya tujuan. Mengapa lurus? Sudah punya tujuan. Mengapa kanan? Sudah punya tujuan. Itu siapa? Pemimpin. Terus yang benar yang di, nah, tergantung sama pemimpinnya itu. Nah.